berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang dekat dengan yang punya rumah. Maka di rumah Allah, Allah izinkan untuk kita melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita buka surat An-Nur. Surat An-Nur. Surat An-Nur surat ke-24 ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat ke-24 ayat ke-36. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin, di dalam rumah. Rumah yang dimaksud adalah masjid. Masjid. Sebelumnya Allah bercerita tentang cahaya, tentang nur. Allah nurus samawati wal ard. Maka di ayat 36 ini, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Mungkin yang melihat di streaming agak berbeda terjemahan yang digunakan di Masjid Al-Munawwarah. Terjemahan Quran yang digunakan di Masjid Al-Munawwarah adalah terjemah Quran tafsiriyah. Ya. Tidak seperti kebanyakan yang menggunakan terjemah bahasa Indonesia Kementerian Agama. Quran terjemah tafsiriyah. Karya fenomenal Ustaz Muhammad Talib, ya. Terbit di tahun 2011. Yang ingin memilikinya bisa menghubungi ataupun bisa dicek di internet. Quran terjemah tafsiriyah Ustaz Muhammad Talib. Beliau pimpinan Majlis Mujahidin, Amir Majlis Mujahidin. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Terjemahannya, cahaya yang terang benderang itu ada di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah. Adzinallah, Allah izinkan. An turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Namanya disebut dan diagungkan di dalamnya. Berarti Allah izinkan untuk kita menggunakan rumahnya. Apa yang bisa kita lakukan di rumahnya? Nomor satu, an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Kau boleh angkat suaramu, kau boleh agungkan namanya. Kau boleh agungkan namanya, ya. Mengagungkan dan mengingat-ingat. Bukan suara kita, tapi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya, di dalam masjid-masjid tadi, ismuhu, namanya. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di dalam masjid itu orang-orang mukmin melakukan salat dan zikir pagi juga sore hari. Yusabbihu di surat ini, di ayat ini diterjemahkan dengan mereka mengerjakan salat. Konkretnya tasbih adalah salat, kemudian pagi sorenya mereka berzikir. Pagi sorenya mereka berzikir. Yang pengen zikir pagi di masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukannya. Yang pengen zikir petang di masjid al-asal, waktu petang, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukannya. Berarti yang bisa dikerjakan di masjid yang pertama adalah agungkan nama Allah di dalamnya. Kau sebut-sebut nama Allah di dalamnya, kau salat di dalamnya, bertasbih. Kemudian kau juga bisa berzikir di pagi hari dan di petang hari. Selain itu bagaimana? Nanti ada aturan berikutnya kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan masjid untuk latihan tombak. Ataupun melihat ada budak Habasyi dari Ethiopia bermain tombak di masjid Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mentakwil mimpi di dalam masjidnya. Sebab ada subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, tadi malam siapa yang bermimpi? Maka masjid adalah rumah Allah. Untuk spesifiknya Allah Subhanahu wa taala sebut di ayat barusan, tapi siapa saja yang bisa dan dapat memakmurkan masjid-masjid Allah itu, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, pada ayat berikutnya. Kata Allah, rijalun la tulhihim. Mereka adalah laki-laki. Laki-laki yang tangguh, disebut rijal. Makanya Abah itu punya buku judulnya Rajulun Saleh.
Yang disebut laki-laki yang salih itu seperti apa? Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu 3 kriteria yang ingin disampaikan oleh seorang Ustaz Abu Jibril lewat buku lelaki saleh beliau. Seperti apa kriterianya, ya? Bagaimana interaksinya dengan Al-Quran, bagaimana dia dengan salat malamnya, dan yang tertinggi bagaimana dia dengan amal jihadnya, dengan jihad fisabilillahnya. Rijalun la tulhihim, ayat 37-nya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Ada banyak orang yang ketika sibuk bekerja dan berjual beli, mereka tidak lalai untuk mengingat Allah. Yang disebut laki-laki itu menurut ayat 37 surat An-Nur adalah mereka yang tidak tergoda, tidak terganggu urusan salatnya, urusan bisnisnya, ya, tidak terganggu oleh urusan bisnisnya, perdagangannya, dari melaksanakan salat, dari mengeluarkan zakat. Ya. Silakan kita berdagang, silakan kita berbisnis, silakan dia berjual beli, tapi tetap kita jangan lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mengingat Allah, tapi dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat. Mereka takut kepada hari kiamat, suatu hari saat semua orang kafir hatinya terperangah dan matanya terbelalak. Kenapa orang-orang mukmin mau ke masjid? Mengapa orang mukmin mau mengerjakan salat? Mengapa orang mukmin mau berzikir pagi dan petang? Mengapa orang-orang mukmin dia mau mengeluarkan zakat? Karena akan datang suatu hari nanti orang-orang yang ketika itu mulai ketakutan. Ketakutan mengapa? Tidak ada persiapan sebelum hari kiamat. Seperti hari ini mungkin kalau ada yang belajar, ada yang kuliah tiba-tiba kata dosennya ujian. Ada yang sekolah tiba-tiba kata gurunya hari ini kita ujian. Itu gimana tuh orangnya? Kondisinya seperti apa? Mungkin dia terkaget-kaget. Ya, kan belum belajar, Bu. Pak, kita belum Pak, kita belum belajar, Pak. Kata Allah, demikianlah mereka nanti tataqallabu fihi alqulub wal absar. Hatinya enggak karukan, matanya juga ngelihat kanan, ngelihat kiri. Itulah yang disebut oleh Allah orang-orang mukmin. Mereka hari ini melakukan amal-amal salih, mereka takut akan suatu hari nanti yang hati dan mata ini enggak karu-karuan dia. Ya, ngelihat kanan, dia ngelihat orang itu, kayaknya dia juga nih. Hatinya udah enggak tenang, seperti itu. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mengingatkan. Quran sifatnya hanya zikra, peringatan. Quran tidak memerintahkan Nabi Muhammad memaksa orang. Maka rajin-rajinlah membaca Quran, karena Quran ini sifatnya apa? Pemberi peringatan, ataupun dia sebagai zikra, peringatan saja. Quran tidak bisa memaksa kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sama. Rasulullah tak diizinkan untuk memaksa orang. Mana ayat bukti ayatnya? Rasulullah Allah ceritakan pada surat Al-Ghashiyah. Kita lihat suratul Ghashiyah juz 30 ayat surah ke-88. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir innama anta mudzakir. Terus apa? Lasta alaihim bimusaitir, ayat 21. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Surat 88 juz 30 ayat 21. Silakan yang mau baca terjemahnya. Ada? Wahai Muhammad, berilah ancaman kepada manusia. Wahai Muhammad, engkau hanyalah seorang pemberi ancaman. Nabi hanya memberikan peringatan. Mengapa ada ancaman? Karena awalnya dulu Quran itu menginginkan Nabi Muhammad ceritakan tentang neraka. Seperti bapak-bapak, anak-anak tak boleh main. Jangan main-main itu nak. Jangan main guntingnya, nanti kau kegunting, nanti kau keluka. Jangan main di pinggir kali, nanti kau hanyut, tenggelam. Makanya untuk mengingatkan orang mukmin, jangan nakal-nakal nanti masuk neraka. Jangan buat jahat nanti masuk neraka. Makanya inilah namanya ancaman.
Lo ngancam gua. Kita nggak ngancam pakai nanti ditonjok, nanti kenapa enggak. Tapi Rasulullah SAW di awal beliau berdakwah, Allah katakan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Inzar artinya peringatan. Tentang apa? Tentang hari kiamat salah satunya. Tentang apa lagi? Tentang neraka. Kalau kabar gembira itu disebut busyra. Makanya dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Basyir. Jadi kalau basyir artinya berikan peringatan tentang yang baik, kabar gembira berarti syurga. Kalau inzar, anzir, berikan kabar tentang ancaman, berarti neraka. Dua-duanya adalah cerita akhirat. Mengapa cerita akhirat diceritakan? Supaya kita ini melakukan sesuatu memikirkan endingnya. Ya, untuk apa kita disuruh sekolah? Biar kau pintar. Untuk apa kau harus kuliah di situ? Ayah, kenapa aku harus belajar di situ ya? Karena sekolah ini deh banyak yang jadi hebat orang-orangnya. Alumni kampus ini banyak jadi orang. Karena ayahnya sudah berpikir tentang ending sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari mengajarkan pada kita tentang surga neraka, itulah yang disebut ending. Itulah yang disebut yaumul akhirah. Hari akhirat. Akhirat itu hari terakhir. Endingnya sesuatu. Endingnya bisa dua. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Al-jannatu wan nar. Maka diceritakan di sini oleh Allah, wahai Nabi, ingatkan manusia tentang neraka. Innama anta mudzakkir, engkau hanya bagian mengingatkan saja. Makanya amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mengawali juz 30, orang-orang obrolan apa yang mereka omongkan itu. Mereka lagi ngobrolin apa? Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Mereka lagi ngomongin berita yang besar. Berita yang besar itu apa? KLB Sumut? Bukan. Berita yang besar itu apa? Cerita pernikahan fulan, perceraian fulan? Bukan. Berita yang besar itu adalah tentang hari kiamat. Dari dulu orang sudah ngobrolin tentang kapan kiamat, gimana kiamat. Sampai hari ini juga sama. Maka oleh Allah pilihkan kisah-kisah ending kita besok di mana. Ayat 22-nya, lasta alaihim bimusaitir. Wahai Nabi, engkau ditugaskan oleh Allah hanya menyampaikan saja, memberikan peringatan ancaman tentang neraka. Neraka tuh enggak enak rasanya. Seperti apa tidak enaknya neraka? Nanti kita lihat di suratul Qamar. Itulah yang terngiang-ngiang dalam benak seorang Aisyah, putrinya Abu Bakar, sebelum beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, lasta alaihim bimusaitir. Saitara yusaitiru artinya apa? Kita bisa membuat orang itu mengikuti kita. Kita apakan tuh orang itu? Kita bikin orang ikut kita itu apa artinya? Ya? Apa namanya? Hah? Mendoktrin, bukan doktrin, yang mirip-mirip itulah. Ya, pokoknya kita suruh apapun dia ikut aja. Kata Allah, lasta alaihim wahai Nabi, engkau untuk orang itu, lasta alaihim bagi mereka, engkau sama sekali tidak dapat memaksa manusia beriman. Nabi tak bisa paksa, lu harus ikut gua. Kalau doktrin kan terserah, ada pilihan. Ini enggak, maksa orang supaya ikut. Nabi enggak diizinkan oleh Allah begitu. Makanya kita sebagai orang-orang mukmin, kita hanya disuruh mengingatkan. Sampai kapan memberikan peringatan? Sampai kapan? Sampai kapan mau berikan peringatan? Hah? Sampai kiamat? Kuat? Belum kiamat dah mati. Sampai kita mati, sampai orang itu mati. Untuk apa kita ngasih? Karena kita belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kita oksigen, Allah memberikan kita kehidupan, Allah memberikan kita nyawa, Allah memberikan kita rahmat, tak putus-putus, tak henti-henti. Biar kita maksiat, Allah tetap berikan. Jadi tak ada putus asa Allah berikan rahmatnya untuk kita. Enggak ada putus-putus asanya. Nah, makanya kita juga harusnya sama, memberikan nasihat pada orang biar dia ikut atau tak ikut itu sampai dia mati baru selesai. Apalagi kerabat. Contoh Nabi mendakwahi siapa? Dakwahi siapa? Pamannya sendiri. Siapa pamannya? Abu Thalib. Maka Nabi itu pamannya kan dua Islam, dua kafir. Yang Islam
Hamzah dan Al-Abbas. Yang kafir pun dua, Abu Lahab sama Abu Talib. Itu pamannya Nabi SAW. Abu Talib Nabi dakwahin dia sampai kapan? Sampai akhir hayatnya. Makanya memberi nasihat pada orang, jangan kita kapok, jangan give up, jangan nyerah. Apalagi dia orang tua kita, apalagi dia kerabat terdekat kita. Tapi pertanyaannya untuk apa? Orang-orang kafir di mana tempatnya? Orang kafir di mana tempatnya? Endingnya orang kafir di mana tempatnya? Neraka. Sepakat semuanya. Perlukah kita memberi nasihat untuk orang kafir? Atau biarin aja? Israfil kan sekarang nggak lagi memberi nasihat orang kafir. Israfil sedang bersharing ilmu sama kawan-kawan yang satu masjid, sama-sama beriman. Seberapa penting kita harus menyampaikan dakwah ini, mengajak orang-orang, mengingatkan orang-orang kafir. Kita lihat Al-A'raf, ya, kita lihat suratul A'raf ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'izuna. Mengapa kita harus atau kamu harus memberikan mau'izah, memberikan peringatan? Lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadidan. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaquna. Silakan dibaca terjemahnya. 164. Mereka bertanya pada teman-temannya, kenapa kalian harus memberikan peringatan pada orang-orang yang calon-calon penghuni neraka? Mereka bakal diazab oleh Allah, mereka bakal disiksa nanti di akhirat. Kenapa harus diingatkan? Apa jawabannya? Ma'dziratan ila rabbikum. Apa artinya? Kami tidak ingin disalahkan oleh Tuhan. Jadi sebagai apa alasan kita di depan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Apa yang kita sudah sampaikan, nanti kita akan bilang, ya Allah, ala hal balagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, bukankah aku sudah sampaikan? Maka saksikanlah ya Allah. Maka ikhwati fiddin, nanti mungkin Allah tanya, wahai Ahmad Israfil, kenapa di sebelah Masjid Munawwarah ada gereja orang-orang kafir, ada di sebelahnya lagi tempat ibadah orang-orang kafir, kenapa kau tak nasihatkan dia? Udah ya Allah. Yang penting udah kasih tahu aja. Ma'dziratan ila rabbikum. Maka tak ada lagi ceritanya kita bilang, tapi kan saya bukan ustaz. Punya nomor WA-nya, kasih aja. Di Japri, bisa. Tapi kalau Japri kan berarti kan kurang gentle. Yang gentle tuh bisa ketemuan langsung. Yuk, ngopi yuk. Di mana? Depan Masjid Munawwarah. Di mana? Pokoknya adalah nanti. Wah, kopinya tutup. Oh, ada lagi warung sebelahnya, roti. Roti apa? Roti kebab. Kebab pula. Roti bakar. Mana panitianya? Ada. Pokoknya dakwah itu tidak ada mati-matinya. Ya, maka ikhwati fiddin, cerita Quran, Allah Subhanahu wa taala ingin kita mendapat inspirasi. Baca ayat ini, oh begitu caranya. Jadi biar nanti kita di depan Allah bisa ada alasan, ya Allah kami sudah sampaikan. Biar Allah tidak tanya lagi. Tapi kalau kita belum kerjakan bagaimana? Kita lihat surat Al-Maidah, cepat. Al-Maidah surat keberapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad di ayat 67, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi. Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul, afwan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, wahai Nabi Muhammad, apa perintah Allah? Ustaz Ilyas. Allah bilang sampaikanlah apa yang diperintahkan, yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu, sampaikan. Jadi kita kalau belajar Quran sekarang ini kan kita baru belajar tahsin, belajar huruf hijaiyah, belajar tajwid. Kalau Nabi disuruh sampaikan. Berat jadi Nabi itu. Ustaz, Nabi belajar tahsin lama enggak Ustaz? Kalau kita jadi Nabi susah juga. Mau nyampaikan tahsin tidak kelar-kelar, tajwid belepotan. Ya, imamnya cuma dua aja, imam zuhur sama asar. Maghrib, isya, subuh tidak bisa dia. Kenapa? Nggak ada modal dia mau baca surat.
Atau apa? Fatihahnya belum selesai belajar tahsin. Maka Allah bilang, wahai Rasul, kau harus sampaikan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Lanjut. Jika kau tak melaksanakannya, berarti kau belum menyampaikan. Coba semuanya dikasih mandat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei, kalian harus sampaikan seluruh ayat Quran yang ada kepada orang lain. Mampukah kita? Maka kita tak cocok, jadi belum pantas jadi Rasul. Kita jadi umat Nabi Muhammad, alhamdulillah banget. Kata Allah apa? Jika kau tak lakukan itu, apa yang diperintahkan Allah? Sampaikan yang diwahyukan Tuhan padamu. Sampaikan. Allah kasih 5 ayat surat Iqra, sampaikan. Allah kasih surat Al-Mudaththir, sampaikan. Allah kasih surat Al-Muzammil, sampaikan. Allah kasih surat Al-Qalam, sampaikan. Allah kasih surat Fatihah, sampaikan. Waktu Nabi tak banyak, Nabi tak tahu kapan matinya, Nabi tak tahu kapan wafatnya. Ternyata Rasulullah hanya 23 tahun bersama Quran. 23 tahun aja. Kita alhamdulillah Israfil dah banyak umurnya, lebih 23. Kawan-kawan, kalau kita semua disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita pasti banyak mikir tuh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pensiun dini itu umur 40 tahun. Versi Quran pensiun dini 40 tahun. Sudah, urusan dunianya minggir dulu sebentar. Karena Nabi berbisnis sejak 20 tahun. Ataupun membantu apa? Berniaganya Khadijah sejak 25 tahun. Dan ternyata hari ini terbukti anak umur 15 tahun sudah banyak yang jual online. All shop tuh anak-anak belum 15 tahun dah banyak. Anak bapak jual all shop kan? Online shop itu kan banyak. Berarti berbisnis sebelum 15 tahun itu dah banyak. Nabi 25, masa kan dia coba dari umur 15 tahun dia udah all shop. Ambillah di umur 13 tahun sudah buka toko online. Sampai 40 tahun, berapa lama dia berdagang? Tak cukup kah itu? Makanya Nabi berhenti di umur 40 tahun, falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. 40 tahun Nabi selesaikan apa? Tugas dari Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Ini di antara tugasnya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Wahai Nabi, sampaikanlah pada orang-orang apa yang sudah kuwahyukan padamu. Fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau kau tak lakukan ini, berarti kau belum menyampaikan itu. Lanjut. Nabi pasti khawatir. Kekhawatiran Rasulullah banyak. Seperti persis khawatirnya Musa alaihissalam. Musa alaihissalam khawatir. Saat Allah, dia lagi enak-enaknya, baru menikah, kemudian menghabiskan waktu bersama keluarganya kurang lebih 8-10 tahun, tiba-tiba perintah turun. Antum bayangin, lagi enak-enaknya menikah, pengantin baru, kemudian honeymoon, tiba-tiba dapat telepon dari bos. Gimana? Musa 10 tahun. Allah bilang idhhab ila Fir'aun. Kau harus datengin Fir'aun. Datengin Fir'aun, Pak. Kok Pak? Datengin Fir'aun ya Allah. Iya. Tapi nanti aku gimana ya Allah? Aku kan besar di tempat dia. Aku pernah membunuh orangnya tanpa sengaja. Justru yang dikhawatirkan oleh Musa itu yang dilakukan, yang diungkap oleh Fir'aun. Tapi kata Allah, tenang, tenang wahai Musa. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Tenang wahai Musa, aku senantiasa akan bersama kalian, Musa dan Harun. Aku senantiasa mengawasimu, melihatmu, mendengarkan apapun yang kau baca. Ternyata kata Musa, aku senantiasa likai nusabbihaka katsiran. Ya Allah, sambil dia berjalan menuju Fir'aun itu, Nabi Musa banyak ngapain? Main WA? Enggak, banyak tasbih. Banyak tasbih. Dia pengen ketemu musuh Allah yang taghut itu, yang ditakuti olehnya, yang pokoknya punya kartu merahnya siapa? Nabi Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantunya. Kenapa? Dalam perjalanan beliau banyak tasbih, memperbanyak tasbih. Banyak tasbihnya. Ternyata tasbih itu luar biasa. Antum mau tahu tasbih itu amalan siapa? Tasbih itu amalan para malaikat. Saat malaikat mengatakan, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Ya Allah, kami senantiasa bertasbih memuji Engkau dan kami senantiasa mensucikan Engkau. Makanya malaikat itu adanya di dekat Allah. Pengen dekat Allah, banyak-banyak dapat tasbih. Itu sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kapan saja waktu tasbih terbaik, maka banyak-banyak bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Paling enak, paling keren kata Nabi 2. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil
azim. Yang paling asik gimana bunyi tasbihnya? Siapa yang bisa jawab boleh pulang. Tasbih yang paling enak itu yang gimana? Tasbih paling enak itu begini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Itu paling enak. Kenapa paling enak? Habis selesai. Makanya tasbih kayak begini adanya di surga. Allah firmankan dalam surat Yunus. Kata Allah, da'wahum fiha subhanaka Allahumma. Itu di surga. Itu kerennya Quran. Jadi Quran itu dia Nabi disuruh sampaikan, kalau enggak. Tapi Nabi khawatir. Kenapa khawatir? Pengalamannya di Mekah. Nabi itu sebelum diangkat jadi Nabi itu dikenal Al-Amin, dapat dipercaya, enggak ada bohong-bohongnya, enggak pernah bikin hoax Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat beliau menyampaikan sesuatu, kata beliau, dikumpulkanlah orang-orang di Bukit Safa. Kata Nabi, percaya enggak kalau aku bilang di belakang balik gunung ini ada tentara yang akan menyerang kalian? Kami percaya, Anda enggak pernah bohong. Kalau begitu, dia mengajak umat hari itu untuk menyembah Allah satu-satunya, meninggalkan berhala-berhala yang ada. Umarah pamannya, tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, cuman karena itu kau kumpulkan kita-kita. Dari situlah Allah turunkan ayat tab yada abi lahab wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Kebayang itu ayatnya ada, orangnya dengar dan dia hidup sampai mati, ayatnya enggak pernah dihapus. Setiap hari kalau orang-orang mukmin baca tabbat yada abi lahab wa tabb, celaka Abu Lahab. Tahu Abu Lahab ganteng. Abu Lahab tu ganteng, mantap. Makanya disebut apa? Istrinya Ummu Jamil. Cantik juga istrinya itu. Tapi biar cantik, biar ganteng, biar tampan, tapi penghina Nabi, enggak ada tampan-tampannya. Ikhwati fiddin, itulah sedikit kisah Quran. Kita lanjutkan ayat Al-Maidah. Wahai Rasul, kau harus sampaikan apa yang diturunkan, diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kau tak lakukan itu, berarti kau belum menyampaikan. Kekhawatiran Nabi oleh Allah dibela. Seperti tadi Musa alaihissalam. Tenang Musa, aku bersamamu. Apa yang Allah lanjutkan? Wallahu ya'simuka minan nas. Apa artinya? Kalau kau khawatir dibuli, kau khawatir pesan ini enggak diterima oleh Allah, oleh orang-orang lain, maka kata Allah, wahai Nabi, wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan jaga kamu dari kejahatan manusia. Orang gali parit, orang gali lubang mau membuat Nabi terperosok di dalamnya. Akhirnya apa? Orang itu malah terjatuh ke dalamnya. Nabi selamat. Orang pengen membunuh Nabi, Suraqah pengen membunuh Nabi, jatuh di depan Nabi 3 kali tersungkur. Allah jaga dia. Allah yakinkan, aku akan jaga kamu dari kejahatan manusia. Ini tergantung iman. Israfil ingat banget Abah itu. Abah, cerita waktu Abah di Ambon. Abah di Ambon itu 99, 2000. Kata Abah suatu subuh, habis subuh Abah pergi keluar dari habis sholat, Abah jalan, habis syuruk. Abah jalan-jalan, tiba-tiba banyak orang-orang obet Nasrani waktu itu ngepung Abah. Kurang lebih 10 orang. Kemudian Abah mau ngapain tuh? Abah pejamkan mata, Abah berzikir. Tak tahu zikir atau sholat. Zikir kalau nggak salah, doa. Abah pejamkan mata beberapa menit, pas Abah buka lagi, hilang 10 orang itu dah. Ikhwati fiddin, cerita itu yang membuat Israfil waktu mendengar kisah itu dari Abah, Masya Allah. Jadi enggak ada lagi siapa. Abah cuman ngajarin kita tentang siapa Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Abah wafat, Israfil bilang, Abah sudah bertemu dengan Tuhannya yang selama ini dia sembah. Kita selama ini menyembah menghadap kiblat, belum jelas siapa yang kita sembah. Kita hanya tahu Allah, tapi kita belum ketemu. Pengen ketemu Allah, mati dulu. Pengen ketemu Allah, mati. Kalau enggak mati belum bisa. Makanya Allah bilang, wallahu ya'simuka minan nas. Contoh yang lain dalam surat Wal Asri. Wal Asri kan ada 4. Semua orang nanti merugi di hari kiamat. Semuanya merugi kecuali 4. Siapa nomor 1? Illal ladina amanu. Nomor 2, wa amilus salihat. Nomor 3, wa tawasaw
bil haq. Nomor 4, wa tawasau bis sabr. Dua yang pertama antum sudah kerjakan. Kita beriman dan kita sudah amal soleh. Tapi dua yang terakhir ini tak semua orang mampu mengerjakannya. Apa itu? Tawasau bil haqqi. Jangan baik sendiri. Baik itu ngajak-ngajak. Ketika antum udah pengen baik ngajakin orang, di situ pasti ada penentangan. Minimal dibully. Ketika dibully, maka nasihat Allah yang keempat, agar kau tak merugi, kau harus bersabar. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Konsekuensi orang menyampaikan kebenaran pasti dimusuhin, karena dia bukan baik soleh sendiri, tapi solehnya mau ngajak-ngajak. Makanya Abah itu nggak mau soleh sendirian, nggak mau surga dihuni sendiri, maunya rame-rame. Makanya Abah ajakin orang-orang itu. Dan itu yang terbaik, amalan tertinggi diantaranya yang Allah ceritakan dalam Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang terbaik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru manusia untuk mengenal Tuhannya, bertauhid? Itu yang terbaik. Makanya Abah memilih jalan ini. Maka resikonya jelas. Resikonya minimal dibully. Maka ketika dibully, wa tawasau bis sabri. Itu yang disebut oleh Dr. Abdul Azam. Dua, yang pertama salih li nafsihi, untuk dirinya. Yang kedua, dia muslih, dia ingin orang lain juga jadi baik, memperbaiki kondisi. Maka dua yang pertama, kita semuanya insya Allah sudah masuk kategori itu dan tidak akan rugi di hari kiamat. Ingin naik derajat, maka dua yang berikutnya, ajakin orang lain apa? Jadi baik. Dan itulah yang Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang Allah tampilkan, Allah munculkan di tengah-tengah banyak orang ini. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh orang berbuat baik, kalian cegah orang berbuat buruk, tapi jangan lupa wa tu'minuna billah. Ini diantara syaratnya. Harus percaya sama Allah. Baik, Allah bilang apa? Allah jaga engkau wahai Nabi. Wallahu ya'simuka minan nas. Tutup ayatnya. Kata Allah, Allah tidak akan memberi petunjuk untuk orang-orang kafir. Jadi hidayah kita sekarang ini, kita hari ini dapat hidayah apa? Islam. Petunjuk Islam yang kita dapat, yang kita rasakan saat ini, gak pernah kita minta. Orang tua kita juga gak pernah bilang, ya Allah berikanlah hidayah Islam buat anak saya. Gak ada, gak mungkin. Makanya hidayah ini, Islam ini adalah hadiah terbaik yang kita dapat sekarang ini, saat ini. Karena kita gak pernah minta, Allah kasih. Maka Allah cuma pesan satu, wala tamutunna illa wa antum muslim. Pesan Allah satu, pertahankan Islam itu, istiqomah di atas Islam ini. Syarat berikutnya, jangan mati kecuali kau tetap masih dalam keadaan muslim. Pertahankan hadiah ini. Maka kata Syekh Shalih Al-Baghamisi, kalian tidak pernah minta Islam dan Allah kasih. Maka sekaranglah minta dari Allah syurga, agar Allah berikan syurga untuk kita. Karena syurga itu harus diminta. Maka kata Nabi, "Idza sa'altumullah al-jannah fas'alil firdausal a'la." Apabila kalian minta syurga, maka minta firdaus yang paling tinggi itu. Kita diajar jangan minta yang nomor yang penting di emperan surga aja lah, Ustaz. Jangan kayak gitu jadi orang mukmin. Ya. Kalau kita yang penting itu bukan agama kita. Nabi nggak ngajarin kayak gitu. Nabi pengennya apa? Apabila Anda berdoa minta surga, maka mohonlah surga firdaus yang paling tinggi. Berarti kita diajarkan untuk mendapatkan sesuatu yang paling apa? Paling apa? Ya paling top lah. Akhirnya waktu dengar hadis itu kami bercanda. Kalau gitu mintanya 4 Ustaz, istrinya. Ya silakan aja, dapat 4 itu yang antum inginkan. Kalau enggak, istri marah-marah. Ustaz kok ke situ baru kami pengen enak-enak Ustaz. Ya. Makanya kalau antum rencananya 4, dapat 1 alhamdulillah. Dapat 4 itu memang yang antum inginkan. Makanya minta surga firdaus. Walaupun surganya lantai 22. Lantai 22 apa? Lantai 22 apa kemarin? Surga lantai 22 masih ingat? Masih ingat? Masih ingat?
Surga lantai 22 itu kata Nabi SAW, nanti masuk surga. Untuk kita masuk surga semua insya Allah. Amin. Allah pengen dengar suara antum, suara mengajinya antum. Selama ini kita ngaji malam-malam. Antum bapak-bapak, ibu-ibu ngaji malam-malam. Siapa yang dengar? Gak ada yang dengar. Antum rekam? Enggak. Live streaming? Enggak juga. Terus antum ngaji buat siapa? Lillah kan. Besok Allah mau dengar. Kenapa Allah dengar? Untuk Allah letakkan di mana level surga yang paling cocok buat kita. Caranya seperti apa? Kata Nabi, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama turattalu fid dunya. Baca, naiklah dan tartilkanlah bacaanmu seperti engkau membacanya dengan tartil saat engkau masih di dunia. Terus, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'aha. Sesungguhnya tempat levelmu di surga besok di ayat terakhir yang kau baca. Kita saat nanti di padang mahsyar dikubur saja udah nggak bawa mushaf, nggak bawa Quran, nggak bawa Quran kita kan di kuburan. Di padang mahsyar dibangkitkan juga nggak mungkin ada Quran di kantong, nggak ada baju. Semuanya khufatan, uratan, semuanya telanjang, tak berbusana, tak bersendal, tak pakai alas kaki apa-apa. Kemudian kita di padang mahsyar selesai masuk surga. Nah, di masuk surga itu kata Nabi SAW disuruh kita baca, kemudian naik level, kemudian yang ketiga baca dengan tartil seperti kau membacanya dengan tartil di dunia. Bapak-bapak hati-hati. Siapa yang ngajinya sampai hari ini belum tartil, khawatir surganya di basement. Baca dengan tartil. Tartil itu cuma dua syaratnya. Dua. Satu, benar makharijul hurufnya. Yang kedua, benar hukum tajwidnya. Selesai. Bagus suaramu, nggak jadi jaminan. Bukan syarat tartil harus suaranya seperti Ustaz Ilyas, enggak. Ya, suara minimal Israfil suaranya. Minimal aja. Kalau dua ini nggak cocok, makanya Rasulullah bilang surgamu, level surgamu di ayat terakhir kau baca. Maka dalam surat Al-Ankabut, Quran itu ada dalam dada orang yang berilmu. Antum ini semuanya, kita ini kan lagi belajar agama. Harusnya Quran itu bukan di mushaf, bukan di handphone, tapi dalam dada. Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 49. Terus di surga nanti Allah ingin dengar. Setelah kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lantai 7. Fatihahnya lolos, alhamdulillah. Tartil antum. Setelah lagi kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa ayat? Berapa ayatnya? 4 ayat. Naik lagi 4 lantai. 7 ayat Al-Fatihah. Naik 4 lantai. Berapa lantai sekarang? Setelah lagi, baca lagi kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Berapa ayat? 5. Naik 5 lantai. Kata Allah, start lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Berapa ayat? 6. 7 ayat Fatihah sama 3 Qul. 22. Pas di lantai 22 banyak betul isinya. Itu lantai 22 juga? Iya. Kenapa? Setornya cuma itu aja. Fatihah sama 3 Qul. Kenapa ketawa-ketawa? Kata Nabi, fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'ah. Sesungguhnya tempatmu di surga tergantung ayat terakhir yang kau baca. Mau lihat hadisnya, buka Google. Buka, yang punya internet buka Google-nya. Coba. Tulis di Google-nya
tempatmu di surga, tulis, tempatmu di surga tergantung ayat terakhir yang kau baca. Baca aja hadisnya sendiri. Ya, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama turattalu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Ya, nanti di kopas, di screenshot, taruh di grup, taruh di mana lagi? Share di Facebook, share di medsos, bacakan di TikTok, silakan. Sebarkan. Ingat baik-baik, seberapa yang antum kuat setor nanti Allah dengar, segitulah tempat kita di surga. Pengen naik lagi bisa, tambah 3 surat yang 3 ayat. Surat apa yang 3 surat 3 ayat? 3 surat 3 ayat. Hah? Surat yang ayatnya cuma 3, apa aja? Hah? Idza jaa nasrullahi wal fath, 3 ayat. Yang kedua, inna a'tainakal kautsar, 3 ayat lagi, 1. Wal 'asr. Setor 3 ini antum naik berapa lantai? 9 lantai lagi. Udah habis modalnya, selesai. Ustaz tak tartil Ustaz, mungkin surga antum di basement. Di B22. B2. Masuk surga, ya Allah kenapa parkiran pula di sini? Setornya mana setor? Ustaz, enggak bisa naik lagi Ustaz. Enggak bisa lagi naik. Antum tahu, kata Nabi, yang bisa dan dapat mendongkrak amal soleh itu ada 1. Sahabat bertanya, "Man ladzi yuthqilul mizan?" Ini timbangannya ini tidak cukup ini. Timbangan yang bisa membuat kita berat amal solehnya, plek, apa? Kata Nabi 1, husnul khuluq, akhlak yang baik. Tidak kuat hafalan 30 juz 30, jangan pernah jadi orang jahat. Jangan pernah nakal. Nabi ditanya, apakah yang dapat membuat amal itu berat, timbangan itu berat? Kata Nabi, husnul khuluq, akhlak yang baik. Makanya Nabi SAW katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus memperbaiki akhlak. Akhlak siapa? Akhlak manusia itu. Maka ikhwati fiddin, Rasulullah SAW sudah Allah bacakan, tidak kita bacakan tadi surah Al-Maidah. Allah bilang, kau harus sampaikan ini Quran wahai Nabi. Maka tak satu pun ayat yang Rasulullah tak sampaikan.